wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Pak yang tercinta Pak Jazuli. Dicintai oleh kami semua Pak, bukan hanya saya. Dan pastinya juga tim dari Bapak dan Ibu guru yang hebat, serta mamang, staf tata usaha dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah support dari Korlas yang saya tahu sudah menyempatkan waktu sebagai ibu itu ya. Kita di rumah meninggalkan dapur, meninggalkan rumah untuk hadir di sini, untuk mensupport, untuk mendukung salah satu kegiatan yang memang harus ada di sekolah tercinta ini. Awalnya mengapa motivasi saya untuk mendukung, untuk ikut serta dalam kegiatan ini adalah saya seorang pendidik gitu ya. Saya adalah seorang pendidik. Dulu tahun 2000 saya lulusan dari IKIP Malang dulu. Jadi saya masuk itu IKIP Malang tapi keluar menjadi Universitas Negeri Malang. Dan ibu saya juga seorang guru. Jadi alhamdulillah dari kecil saya memang tidak lepas dari dunia pendidikan karena ibu saya juga guru. Alhamdulillah bapak saya juga seorang ustadz waktu itu. Dan saya pun kuliah juga dari Universitas Negeri Malang atau IKIP Malang sampai dengan sekarang. Nah, bahwa pendidikan itu sudah menjadi darah daging gitu ya bagi saya. Kemudian saya alhamdulillah bertempat tinggal di sini. Jadi anak saya itu ada 4. Nanti ini foto ini ya. Oke, bisa dibesarin nggak Pak ya? Di slideshow. Di sininya Pak udah slide. Oh gitu. Kayaknya Baik. Ya udah, itu sambil surem-surem gitu nggak apa-apa deh. Jadi motivasi tadi bahwa saya dunia pendidikan itu sudah menjadi darah daging mungkin ya bagi saya karena saya lahir dari seorang guru, ibu saya guru, bapak saya juga guru gitu. Nah, saya juga tinggal di sini kebetulan tinggal berapa langkah ya? 10 kali Pak kalau dihitung 1 2. Saya di sini di Blok R10B nomor 5 Pak, jadi sangat dekat sehingga alhamdulillah saya merasa ada lingkungan sekolah gitu ya. Dan memang alhamdulillah sebelum pindah ke sini saya di Blok T. Nah, jadi anak saya ada 4 itu Pak, kecil-kecil itu. Nah, yang pertama perempuan namanya Amira Nabila, itu juga lulusan di sini. Walaupun sebenarnya kelas 1 sampai kelas 3 di Pengadilan 3. Terus saya pindahkan ke sini waktu itu masih zaman almarhum Ibu Lisda, betul Pak. Dan alhamdulillah berarti alumni dari sini sekarang pun kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah berarti luaran dari SD sini sangat bagus. Untuk di Fakultas Ilmu Pendidikan program studi bimbingan konseling. Insya Allah kalau misalnya diperlukan ilmunya tentang bimbingan konseling akan saya arahkan juga ke sini, gitu ya. Karena menurut saya kenapa kita diciptakan Allah supaya kita memberi manfaat baik bagi diri kita, bagi orang lain, bagi lingkungan. Nah, itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anak saya dan itu yang saya peroleh dari didikan orang tua saya. Nah, yang kedua, anak kedua, jadi jaraknya 9 tahun Pak, Emir Syahseman, itu dari kelas 1 bergabung di SD sini. Alhamdulillah kelas 1 bersama Bu Atin, kelas 2 juga bersama Bu Atin. Terima kasih sekali Bu Atin sudah membersamai tumbuh kembang anak saya, Emir Syahseman. Dan kelas 3 kemarin bersama Bu Fatwa. Nah, selanjutnya yang anak ketiga itu adalah Syatir Sahel Kausar. Itu juga di sini dari mulai kelas 1 bersama Bu Enas. Kelas 2 dengan Bu Enas, terima kasih sekali Bu Enas. Itu sudah seperti ibu bagi anak-anak gitu ya. Membersamai Syatir Sahel Kausar di sini. Selanjutnya yang kecil insya Allah juga mau ke sini Pak. Ya karena bagi saya berpikir kenapa tidak memaksimalkan fasilitas yang memang sudah diberikan oleh pemerintah.
gitu ya. Bahwa sekolah ini adalah sekolah pemerintah, kita berada di bawah negara Republik Indonesia, pemerintah negara Indonesia, ini fasilitas yang diberikan. Berarti bahwa ini ini adalah bukan sekolah private, sekolah swasta yang kepemilikannya mungkin yayasan atau perseorangan. Ini adalah sekolah negeri, sekolah di bawah pemerintah, di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, sekarang ditambah Ristek Dikti. Monitor pasti kita ada dari atas ke bawah sampai dengan kita terus dimonitor oleh Dinas Pendidikan yang saya tahu. Nah, dari fasilitas ini saya ingin memaksimalkan gitu ya. Jadi anak-anak saya sudah mendapat manfaat yang besar dengan adanya dukungan dan layanan pendidikan dari ibu guru, dari staf tata usaha dan mamang dan semua warga sekolah gitu ya. Nah, sehingga ketika saya sudah mendapat manfaat, saya pun terpanggil apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa berikan gitu ya, dari ya sedikit pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki. Dan alhamdulillah saya pun sekarang ini mempunyai akses atau network dengan kementerian. Dan alhamdulillah kemarin saya juga diminta oleh Dinas Pendidikan Kota untuk menjadi salah satu narasumber untuk menjembatani tentang readiness, school readiness atau kesiapan sekolah, Pak. Jadi waktu itu saya harus memaparkan neuroscience. Neuroscience itu bagaimana perkembangan dan pertumbuhan otak di depan kepala sekolah sekota Bogor ya, walaupun dia random, tidak seluruhnya. Bahwa kita harus mempersiapkan anak atau mempertahankan anak ketika masuk ke sekolah dasar. Karena dia dari TK yang penuh bermain, belum serius istilahnya, menuju ke serius gitu. Jadi itu kemarin yang waktu itu masih Pak Farudin, tapi kasihnya waktu itu yang menghubungi saya yang kasih TK lagi yang meminta saya. Jadi itu motivasi saya gitu ya. Jadi saya sudah mendapatkan manfaat, kembali lagi apa yang bisa saya bantukan, saya berikan untuk ini tadi, ini adalah fasilitas umum yang kita miliki bersama. Itu saja manfaat motivasi saya. Tidak ada motivasi yang kata Pak Jazuli, oh suaranya banyak. Kalau saya Pak di rumah jadi ibu rumah tangga, saya sekarang juga masih siswa Pak, saya sekarang masih studi di UNJ, udah jadi ibu, masih jadi siswa, saya masih sekolah, saya juga kebetulan dosen di UIK Bogor, kebetulan saya juga, nah ini merangkapnya banyak Pak. Kalau dosen tetap di UIK, tapi saya juga dosen di UT untuk PGSD, karena S2 saya adalah pendidikan dasar dari UPI Bandung, konsentrasinya PAUD. Dan terpanggil lagi itu pengapa? Jadi alhamdulillah dari saya S1 waktu itu di Universitas Negeri Malang, terus saya alhamdulillah juga bisa ke Turki, terus habis itu ke Bandung UPI, terus sekarang juga ke UNJ, saya beasiswa semua Pak. Nah saya kan merasa biaya sekolah saya ini didanai negara, sehingga saya kalau ada acara apapun, makanya ketika saya suka biasanya visitasi ke TK kalau saya bukan ke SD, karena saya PG PAUD. Kalau mau narasumber, monggo, saya mau berbagi ilmu yang saya punya, karena saya ini sekolah didanai negara, pajak dari teman-teman, pajak dari Pak Jazuli juga, kan dipotong pajak ya Pak gajinya. Itu besar loh. Saya aja di UNJ SPP-nya 18.500.000, tapi saya nggak bayar. Itu dari negara. Sehingga saya merasa saya ini kuliah sudah dibayar negara, terus saya harus memberikan apa ke negaranya? Salah satunya ini. Saya juga sering memotivasi misalnya guru-guru di sini, ayo S2, ayo S3, atau mungkin anak-anaknya cari beasiswa, karena beasiswa itu banyak. Jadi dana negara itu banyak gitu ya. Nah itu tadi motivasinya saya ingin berbagi gitu yang saya bisa gitu ya. Ini tentang about me, about my life. Jadi tadi nggak ada ya Pak motivasi untuk mengumpulkan suara, kalau saya tidak ada. Jadi benar-benar insya Allah bismillah ingin berbagi apa yang saya bisa. Karena itu tadi dari motivasi bahwa saya sangat meyakini Allah menciptakan saya itu supaya saya membawa manfaat bagi diri saya, bagi orang lain dan bagi lingkungan. Itu yang saya pegang di mana-mana Pak.
Oke, selanjutnya ini sebenarnya udah saya kemukakan ya. Saya wali murid dari MX Seman, berarti sekarang mau naik kelas 4. Syatir Syael Kausar mau naik kelas 3. Dan saya tinggal di Bukit Cimanggu City, Blok R10B nomor 5, RT 2, RW 9, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nah, ini pendidikan tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan alhamdulillah ini saya peroleh dengan beasiswa. Dan beasiswa dari negara itu alhamdulillah sangat mencukupi. Sampai dengan S3 kemarin itu dari mulai SPP, tunjangan hidup, itu semuanya dari Kementerian Keuangan, dari LPDP. Tapi memang seleksinya sangat ketat. Salah satunya ya kita harus cerdas gitu ya. Kalau menurut saya juga hanya cerdas, harus berakhlak mulia. Terus pekerjaan, saya dosen tetap yayasan di UIK, saya juga tutor di UT. Kemudian saya alhamdulillah yang terbaru ini saya adalah asesor untuk guru penggerak, sekolah penggerak dan pengajar praktik. Nah, sehingga dari tadi motivasi dasar saya bahwa saya di sini ingin memberikan apa yang saya bisa, maka visi saya misalnya nanti komite ini terbentuk adalah menjadikan SDN Kencana 3 sebagai sekolah yang mampu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan bahagia. Sesederhana itu. Mengapa saya mengedepankan berakhlak mulia? Anak-anak sekarang semuanya sudah pegang gadget dan akhlaknya sudah mulai menurun. Nah, dan alhamdulillah disertasi saya penelitian tentang karakter. Bagaimana kita saya itu paham banget bahwa saya ini adalah guru pertama bagi anak-anak saya. Jadi orang tua, mengapa saya juga sering ketika saya bersama mahasiswa saya, yang perempuan itu harus menjadi wanita-wanita cerdas. Karena dari wanita yang cerdas ada anak-anak yang cerdas. Dan ibu adalah guru pertama bagi anak. Nah, sehingga yang berkarakter ini, yang berakhlak mulia harusnya juga ibunya. Jadi kalau bisa gibahnya dikurangi, dibanyakin zikir gitu ya. Tapi tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga tim gitu ya. Makanya bapak tadi Pak Zazuli juga organisasi itu yang pertama di keluarga, betul sekali. Sekolah yang pertama juga keluarga. Dan sebenarnya guru yang pertama itu ibu. Itu pun ada di dalam Al-Qur'an ya, apa hadis ya. Nah, dan saya pun nggak tahu ya. Sekarang itu kalau kita hanya mentransfer pengetahuan itu di Google sudah banyak. Tetapi Google tidak bisa mentransfer akhlak mulia, tidak bisa membentuk akhlak anak-anak kita, gitu. Sehingga ini visi saya. Visi yang selanjutnya adalah mewujudkan SD Kencana 3 sebagai sekolah yang unggul dalam karakter. Tetap karakter saya kedepankan. Berprestasi, berbudaya, berlandaskan iman dan takwa. Nah, saya nulis visi ini sebenarnya saya tiba-tiba langsung teringat dengan almarhum Ustadz Lutfi. Yang waktu ada beliau itu Masya Allah gitu ya. Nah, saya ingin itu menjadi, mungkin bisa menjadi keunggulan SD ini gitu, Pak. Walaupun kita SD negeri, tapi bahwa iman, takwa, terus karakter itu menjadi ciri khas dan keunggulan. Kalaupun suka damai itu orang dilihat dari luarnya Pak Jazuli, wah gitu ya, ada AC-nya semua, terus sarana prasarana bagus, tapi kita nggak tahu dalamnya. Kenapa dengan kita memaksimalkan yang ini, tapi ternyata di dalamnya adalah anak-anak yang solihah gitu ya. Saya sangat bangga juga ketika Bunas cucunya itu Masya Allah, wah itu udah jadi unggulan sekolah kita nanti. Nah, makanya saya itu bahwa karakter, berakhlak mulia, iman dan takwa itu menjadi dasar semuanya. Nah, dari visi ini saya ini lagi menjadi misi ya, saya breakdown, saya pecah-pecah lagi bahwa komite harus berperan serta aktif mendukung optimalisasi layanan pendidikan. Bahwa di sini sebenarnya ketika kita ngomong ini sekolah adalah sekolah negeri di bawah Dinas Pendidikan Kota Bogor, di dalamnya ada apa sih? Bukan jual beli ya, tetapi adalah melayani pendidikan
buat anak-anak kita, gitu kan? Sehingga ini harus dioptimalisasi. Nah, bagaimana bisa optimal? Harus ada kerjasama yang kompak. Dari mana? Pasti ada warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah dengan jajaran guru, staf TU dan mamang, gitu ya. Mamang pun tidak boleh kita tutup mata. Kebersihan itu salah satu dari akhlakul karimah. Kalau nggak ada mama, gimana? Gitu ya. Nah, layanan itu dioptimalkan. Nah, salah satunya adalah dari partisipasi dari ibu-ibu dan bapak dari komite. Karena gini, sekolah ini pasti memang ada dana istilahnya dari BOS, biaya operasional sekolah, betul nggak Pak Zazuli? Tapi namanya juga bantuan. Namanya bantuan ya nggak 100%. Jadi besarannya itu ya semampunya pemerintah memberi. Sehingga ketika ada kekurangan ya wayahnya kita masyarakat untuk membantu. Makanya di sini berperan serta aktif mendukung optimalisasi. Bukan maksimal tapi optimal. Bedanya optimal dan maksimal. Kalau maksimal itu kadang ada ngoyo gitu. Yang nggak ada diada-adain. Tapi optimal itu ya yang ada dioptimalkan. Itu beda. Jadi santai saja, santuy tapi bismillah, hanya menghadap ke ridho Allah, itu aja. Kalau itu nanti enak, enteng gitu, nggak ada beban. Kita berusaha seoptimal sebisa kita. Setelah itu doa maksimal juga ke Allah, karena yang kita cari hanya ridho Allah. Selanjutnya adalah membantu memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah serta mengawasi kualitas layanan pendidikan dan kualitas lulusan. Nah, di sini pasti sekolah punya kebijakan gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan itu yang terus kita monitor. Bahwa karena ini adalah sekolah pemerintah, sekolah negeri, maka harus fair play, harus adil, harus memfasilitasi semua. Tidak ada istilahnya kotak-kotak, oh ini sekolah bagi anak perumahan atau ini bagi anak bukan perumahan, itu tidak ada. Ini milik bersama. Gitu ya. Jadi ketika ada kebijakan kita lihat fair play, kita lihat objektivitasnya. Tidak ada like and dislike, tidak ada suka tidak suka, tidak ada karena pengkotakan mungkin dari mulai misalnya masyarakat misalnya tidak mampu, sangat mampu, tidak ada. Ini benar-benar education for all, pendidikan untuk semua. Tidak ada pengkotakan baik itu dari status sosial maupun status ekonomi, itu tidak ada. Nah, kebijakan itu kita akan monitor. Sejauh mana kebijakan ini benar-benar untuk semuanya, tidak ada like and dislike, tidak ada tadi pengkotakan baik itu secara sosial maupun ekonomi. Selanjutnya adalah mewadahi partisipasi para stakeholder dan masyarakat untuk membantu pencapaian sekolah unggul. Tadi kan Pak Jazuli itu sebenarnya kan ada ekspektasi ya, harapan semoga SD ini, nah kita pun sebagai komite harus menangkap ini gitu ya. Apa sih ekspektasi harapan dari bu guru gitu ya? Apa sih ekspektasi atau harapan dari masyarakat gitu ya? Nah, itu semua kita wadahin, kita buat kesepakatan. Intinya kita mah semua pasti sama, ingin sekolah ini menjadi sekolah yang baik, lulusan yang baik, itu saja menurut saya. Nah, sekian dari saya. Maaf kalau mungkin agak puter-puter. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan itu pasti selalu dibuat oleh manusia. Saya mohon maaf jika ada tindakan atau tuturan saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.